Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Oke, kali ini saya akan membahas untuk tes TPA Bappenas untuk subtes kemampuan verbal. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan semua soal subtes eh, dari kemampuan verbal, yaitu berupa sinonim 25 soal, antonim itu 25 soal, analogi verbal itu 25 soal, dan 15 soal pemahaman bacaan secara langsung ya di video ini. Oke, ini kemampuan verbal ini termasuk ke subtes pertama ya teman-teman. Jadi teman-teman mengerjakannya di awal sesi. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke soalnya ya. Oh iya teman-teman, di sini jika teman-teman ingin mengikuti ujian TPA Bappenas, search aja TPA Bappenas, lalu klik di Koperasi Pegawai Bappenas. Di sini banyak sekali penyelenggara dari TPA Bappenas, bisa teman-teman lakukan secara online tesnya ataupun secara offline gitu. Nah, untuk jadwalnya juga bervariasi ya, setiap minggu tuh pasti ada yang menyelenggarakan. Nah, untuk harga dari tesnya itu juga bervariasi tergantung dengan pihak penyelenggaranya gitu. Nih misalnya ini teman-teman kontakin aja gitu untuk nanyain harganya dan bagaimana cara ujiannya, karena ujian online dan offline itu prosedurnya berbeda ya, tergantung dengan eh, aplikasi. Kalau online itu biasanya pakai aplikasi gitu dari pihak penyelenggaranya tersendiri. Jadi sebelum sebelum melakukan tes ya teman-teman install beberapa aplikasi pendukung untuk membantu pihak penyelenggara mengawasi teman-teman dalam melakukan ujian gitu. Oke, kita langsung ke soalnya ya teman-teman. Oke, untuk nomor 1 silakan dikerjakan. Oke, di sini persamaan kata dari militan yaitu agresif, bersemangat, keras, radikal, atau fanatik. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 2. Oke, untuk nomor 2, ekskavasi itu adalah penggalian yang dilakukan di tempat yang mengandung benda purbakala atau tempat penggalian benda purbakala. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 3. Oke, paradoksal itu adalah bentrok, bersalah, inkonsisten, kontradiktif, kontras. Ini kontras ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 4. Oke, pembatasan yaitu determinasi, embargo, halangan, hambatan, inhibisi. Oke, kita cari ya di sini apakah ada alim ini ya teman, restriksi ya.
Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 5. Di sini sinonim harta benda yaitu mal ya teman-teman, yaitu A. Oke, lanjut nomor 6. Oke, di sini ciri. Kita cari apakah ada dari opsi A sampai E. Watak tidak ada, jiwa tidak ada, karakteristik ya teman-teman. Nih. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 7. Oke, nomor 7 adalah evokasi. Itu penggugah rasa ya, D ya. Nih. Oke, lanjut nomor 8. Oke, di sini daur. Itu adalah periode atau siklus ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 9. Oke, di sini sintesis yaitu buatan paduan campuran senyawa penggabungan teori fusi union. Ini E ya teman-teman, buatan. Oke, lanjut nomor 10. Deskriptif itu tuh naratif ya, C. Oke, lanjut nomor 11. Oke, gambaran itu citra ya teman-teman nih, yaitu E. Lanjut nomor 12. Oke, tempat. Ini loka ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 13. Nabati itu botani ya, yaitu C. Oke, lanjut nomor 14.
Iterasi yaitu perulangan ya. C. Oke, lanjut nomor 15. Oke, di sini baku yang artinya adalah standar ya, yaitu A. Oke, lanjut nomor 16. Kampiun itu juara ya, yaitu opsi A. Oke, lanjut nomor 17. Ambiguitas adalah sifat atau hal yang bermakna dua. Nih, jadi A ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 18. Insinuasi artinya tuduhan tersembunyi, tidak terang-terangan atau tidak langsung sindiran. Jadi A ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 19. Anulir yaitu menganulir, batal, cabut, coret, gugur, hapus, abolisi ya, B. Oke, lanjut nomor 20. Relatif yaitu tidak mutlak atau nisbi ya, yaitu D. Oke, lanjut nomor 21. Oke, delusi yaitu fantasi, fata morgana, ilusi, khayal atau mimpi ya. Berarti C. Oke, lanjut nomor 22. Oke, memangkas yaitu memotong ya nih. A. Oke, lanjut nomor 23. Tanggalkan yaitu melepaskan ya teman-teman. B. Oke, lanjut nomor 24.
kecenderungan, yaitu kecondongan tendensi ya. B. Oke, lanjut nomor 25. Oke, dikotomi adalah dualitas, oposisi, polaritas. Ini ini A ya teman-teman, dualitas. Oke, lanjut ke subtes antonim nomor 26. Oke, di sini naas yang sering terdengar di percakapan sehari-hari adalah mujur. Antonimnya mujur, beruntung, nasib baik. Ini ya teman-teman, untung. Oke, lanjut nomor 27. Reaksi ya. Antonimnya itu tolakan, aksi, pertanyaan, tanya. Ini ya. A. Oke, lanjut nomor 28. Oke, antonim kata gentar itu adalah berani ya. Oke, lanjut nomor ke 29. Leko, yaitu antonimnya itu gemuk, besar, raksasa. Ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 30. Tumbuh itu gugur ya antonimnya, yaitu E. Oke, lanjut nomor 31. Oke, capable, yaitu bodoh ya teman-teman. D. Oke, lanjut nomor 32. Timpang. Timpang tuh antonimnya baik, normal, lurus, adil, benar ya. Atau enggak betul, jujur, merata, seimbang. Seimbang ya. Nih. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 33. Oke, capek. Capek itu adalah segar ya teman-teman. D. Oke, lanjut ke nomor 34.
Oke, stagnan itu aktif, dinamis, hidup, bernyawa, berjalan. Ini adalah C ya teman-teman, berubah. Oke, lanjut nomor 35. Oke, individu, lawan katanya adalah kolektif ya. D. Oke, lanjut nomor 36. Oke, antonim dari generik itu adalah spesifik, khusus. A ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 37. Gasal, yaitu lawan katanya adalah genap ya, yaitu E. Oke, lanjut nomor 38. Afirmatif adalah negatif ya, lawan katanya yaitu B. Oke, lanjut nomor 39. Oke, plural itu antonimnya adalah jamak, seragam, homogen, simple, tunggal. Ini ya. Oke, lanjut nomor 40. Oke, remisi artinya penambahan hukum ya, yaitu A, antonimnya maksudnya. Oke, lanjut nomor 41. Oke, waruga itu adalah lawan katanya jiwa ya. Oke, lanjut nomor 42. Higienis adalah tercemar, tidak sehat, kotor ya, yaitu E. Oke, lanjut nomor 43. Muskil yaitu sukar, sulit. E ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 44. Oke, otodidak artinya belajar sendiri. Lawan katanya adalah berguru ya.
Oke, lanjut nomor 45. Oke, singularis yaitu lawan katanya adalah jamak ya. Oke, lanjut nomor 46. Oke, semu. Semu itu tampak seperti asli lawan katanya ya. Jadi jawabannya adalah D, yaitu nomor 47. Gancang. Artinya berarti cepat gerakannya, lawan katanya adalah lambat, B. Oke, lanjut nomor 48. Morak. Yang artinya lawan katanya itu berantak rapi ya, yaitu E. Oke, lanjut nomor 49. Fana. Berarti dapat rusak, tidak kekal. Lawan katanya adalah lestari ya. Oke, lanjut nomor 50. Soal terakhir di subtes antonim. Moratorium. Artinya penundaan atau penangguhan. Lawan katanya penyegeraan, yaitu B. Oke, lanjut ke nomor 51. Oke, di sini keris itu adalah nama senjata dari Jawa ya, maka padanan hubungan yang benar adalah itu C ya teman-teman, yaitu kujang itu adalah nama senjata tradisional dari Sunda. Oke, lanjut nomor 52. Oke, nomor 52 itu beca itu bagian dari kendaraan. Gadis itu bagian dari orang ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 53. Oke, untuk nomor 53 itu lelah itu butuh istirahat ya. Berarti haus itu butuh minum, yaitu D. Oke, lanjut nomor 54.
Oke, di sini Indonesia bertetangga dekat dengan Papua Nugini, di mana letaknya itu di timur ya teman-teman. Nah, tetangganya Prancis yang letaknya di timur itu adalah Jerman ya teman-teman, B. Oke, lanjut nomor 55. Oke, nomor 55 itu pelangi itu adalah bersinonim dengan biang lala ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah C. Alpa itu bersinonim dengan kata lengah ya. Oke, lanjut nomor 56. Oke, diagonal membagi segi empat menjadi dua bagian yang sama ya. Oke, begitupun juga dengan diameter membagi lingkaran dengan bagian yang sama. Oke, lanjut nomor 57. Hiu hidup di laut, sementara kaktus itu hidup di gurun ya, yaitu A. Oke, lanjut nomor 58. Oke, perbuatan itu tindak lanjut dari ucapan. Begitu juga dengan B ya teman-teman. Bukti itu tindak lanjut dari janji ya. Oke, lanjut nomor 59. Oke, kata cepat itu bersinonim dengan kata laju. Lambat itu bersinonim dengan kata pelan ya teman-teman. E. Oke, lanjut nomor 60. Oke, Margaret Thatcher itu adalah Perdana Menteri wanita pertama Inggris, maka hubungannya adalah C ya teman-teman, Indira Gandhi. Itu Perdana Menteri dari India. Oke, lanjut nomor 61. Batur itu salah satu nama gunung ya. Jadi Merkurius itu salah satu nama planet, yaitu D. Oke, lanjut nomor 62. Oke, Maret itu ke Juni itu selang 2 ya. Jadi Rabu ke lompat 2 itu berarti jawabannya adalah Sabtu. Oke, lanjut nomor 63. Oke, lebah itu kan menghasilkan madu.
sapi menghasilkan susu ya. Jadi C. Oke, lanjut nomor 64. Oke, di sini cair sama encer itu dua kata yang semakna. Maka kata yang semakna berikutnya adalah pekat dan kental ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 65. Oke, di sini bunga nasional Indonesia adalah melati. Bunga nasional dari Belanda itu adalah bunga tulip ya, yaitu E. Oke, lanjut nomor 66. Oke, di sini Afrika itu adalah nama benua ya, Asia juga. Berarti ini C ya teman-teman. Kanada kan negara, Nigeria juga negara ya. Ini B salah, Amerikanya itu bukan negara tapi benua ya. Oke, lanjut nomor 67. Oke, tahu itu dibuat dari kedelai. Ini sama halnya dengan roti dibuat dari terigu ya teman-teman, yaitu E. Oke, lanjut nomor 68. Oke, barat laut itu berlawanan arah dengan tenggara ya teman-teman. Jadi jawabannya A, yaitu barat daya juga berlawanan dengan arah timur laut ya. Oke, lanjut nomor 69. Oke, kolonel itu merupakan termasuk jenjang kepangkatan perwira menengah ya. Maka padanan dengan soal yang dimaksud adalah tantangan kepala, kopral kepala ya, karena merupakan jenjang kepangkatan yang sama, yaitu D. Oke, lanjut nomor 70. Oke, Teheran itu ibu kotanya Iran tuh ibu kotanya Teheran ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C, yaitu kan Baghdad tuh ibu kota dari Irak ya. Oke, lanjut nomor 71. Oke, Steffi Graf itu adalah pemain tenis yang berasal dari Jerman. Ini juga sama ya. Rudi Hartono itu adalah pemain bulu tangkis yang berasal dari Indonesia. B jawabannya. Oke, lanjut nomor 72.
Oke, eh, salah satu salah satu peringatan hari raya keagamaannya itu Nuzulul Quran. Nah, ya ini juga tempat ibadahnya namanya masjid ya. Jadi jawabannya adalah yaitu Hindu itu kan tempat ibadahnya di pura, dan salah satu hari peringatan hari rayanya itu Saraswati ya. Oke, lanjut nomor 73. Nah, Avandi itu merupakan nama pelukis dari Indonesia ya. Ini juga sama dengan opsi A ya. Beethoven itu seorang komponis yang berasal dari Jerman. Oke, lanjut nomor 74. Kuda itu rumahnya di istal ya. Burung itu rumahnya di sangkar, yaitu D. Oke, lanjut nomor 75. Sepeda kan termasuk jenis transportasi. Ini juga sama dengan opsi E, yaitu ikal itu adalah jenis rambut ya teman-teman. Yaitu E. Oke, kita lanjut ke subtes selanjutnya yaitu wacana. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini nomor 76 itu jawabannya A ya teman-teman. Kecenderungan orang berlibur ke luar negeri. Ini bisa dilihat di paragraf pertama ya. Karena kan orang Indonesia nih gemar nih pergi ke luar negeri. Antaranya Singapura atau enggak Eropa daripada ke negeri sendiri gitu. Melihat budaya negeri sendiri. Oke, lanjut nomor 77. Nah, nomor 77 berikut ini pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks itu adalah D ya teman-teman. Umumnya orang lebih suka mengunjungi tempat wisata di dalam negeri sebelum mengunjungi tempat wisata di luar negeri. Ini salah, bisa dilihat dari paragraf kedua nih. Selain wisatawan asing, turis lokal sebetulnya dapat menjadi pasar pariwisata. Persoalannya nih, faktor yang menarik bagi mereka untuk berwisata di negeri sendiri itu sangat lemah ya. Contoh objek wisata di luar Bali itu misalnya nih rata-rata kurang terawat karena keterbatasan dana. Jadi mereka lebih ke uh, berwisata di luar negeri gitu karena faktor-faktor tersebut. Oke, lanjut nomor 78. Oh iya, untuk nomor 78 itu jawabannya adalah C ya, pembandingan dan perbedaan. Ini bisa dilihat nih, dia ngejelasin bahwa seni itu semua pengetahuan yang diperoleh
melalui pengalaman dan penghayatan baik dari generasi sebelumnya maupun dari pemikir terbaik dan terdepan di masanya. Seni menyediakan akses pada umat pada generasi-generasi berikutnya yang dialami oleh pendahulu mereka gitu. Oke, lanjut nomor 79. Oke, di sini menurut teks tersebut seni dicirikan oleh yang mana nih? Seni tidak pernah buruk atau seni memurnikan perasaan mendalam manusia atau seni menyimpan untuk generasi-generasi berikutnya pengalaman dari generasi sebelumnya. Kalau untuk pernyataan ketiga itu dapat disimpulkan di kalimat ketiga ya teman-teman nih. Ini untuk untuk poin 3. Kalau untuk poin 2-nya itu ada di ini nih. Sebagai evolusi pengetahuan terjadi dengan memindahkan menggantikan apa yang salah. Demikian juga evolusi perasaan melalui seni. Perasaan yang kurang baik dan kurang penting keberadaannya tersebut. Inilah tujuan seni. Semakin dekat seni mencapai tujuan baik seni tersebut. Tentang perasaan ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, lanjut nomor 80. Ini jawabannya adalah D ya teman-teman. Ini bisa dilihat nih, dampak pemanasan global yang jelas terlihat kerugiannya bagi sebuah komunitas. Ini mendorong 100 orang penduduk pulau di Samudra Pasifik itu berpindah ke lokasi yang lebih tinggi ya, karena permukaan air lautnya itu naik. Oke, lanjut nomor 81. Oke, di sini pernyataannya sesuai dengan isi bacaan di atas itu adalah A ya teman-teman. Gas hasil pembakaran bahan bakar fosil menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca. Nih kalimatnya. Oke, lanjut nomor 82. Oke, untuk 82 itu jawabannya D ya. Pulau Tegua berpenduduk 100 orang. Karena di sini dijelaskan bahwa ini kan air laut telah mendorong 100 orang penduduk pulau di Samudra Pasifik itu berpindah lokasi ya. Nah, pohon-pohon kelapa yang ada di pinggir pantai telah terendam air dan para penduduk Lateu di Pulau Tegua itu Vanuatu mulai membongkar rumah kayunya dan berpindah ke
di dekat berpindah ke pulau di dekatnya yang 600 meter lebih tinggi. Nah, kan dalam bacaan tersebut disebutkan bahwa 100 orang penduduk Lateu di Pulau Tegue, Vanuatu berpindah ke lokasi yang lebih tinggi karena permukaan air laut naik dan telah merendam pohon-pohon kelapa yang berada di pinggir pantai. Disebutkan pulau bahwa air pasang yang tinggi karena badai sering menyebabkan banjir di Lateu, sehingga para penduduk membongkar rumah kayu mereka dan berpindah lokasi. Berdasarkan bacaan tersebut, pernyataan yang tidak benar mengenai Pulau Tegue adalah Pulau Tegue berpenduduk 100 orang. Karena secara tersirat bacaan tersebut menyebutkan bahwa 100 orang penduduk yang berpindah lokasi adalah penduduk Lateu yang merupakan bagian dari Pulau Tegua. Jadi Pulau Tegua itu salah satu isinya adalah penduduk Lateu ya. Berarti ada penduduk lainnya sebenarnya. Jadi tidak 100 orang itu penduduknya. Oke, lanjut nomor 83. Nah, kalau 83 ini hal yang mendukung pertanian di Sulawesi Selatan adalah jawabannya adalah B ya teman-teman. Areal pertanian yang cukup luas. Ini bisa dilihat di sini nih, areal pertanian yang dimiliki provinsi ini cukup besar dan di sini disebutkan provinsinya adalah Sulawesi Selatan. Oke, lanjut nomor 84. Oke, di sini 84 kita bisa lihat di paragraf ketiga ya. Nih, pengadaan pupuk, pengadaan pupuk untuk membantu para petani mendapatkan pupuk yang memadai dan ideal. Yang didistribusi pupuk ke daerah yang tidak terjadi hambatan. Nah, ini bukan bibit ya, jadi harusnya pupuk. Nih. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 85. Untuk jawaban nomor 85 ini D ya teman-teman. Perbandingan hasil panen dan luas lahan belum ideal. Ini bisa dicari di selama ini para petani lebih banyak menggunakan pola tanam tradisional. Nah, akibatnya kurang optimal nih. Maka dari padahal idealnya lahan seluas 1 hektar itu bisa menghasilkan 10 ton. Namun hal ini belum pernah tercapai karena pola tanamnya yang masih tradisional. Oke, lanjut nomor 86. Oke, untuk nomor 86 itu jawabannya adalah C ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari paragraf pertama dan kedua nih. Paragraf pertama ini nih, padi daerah tada seringkali gagal panen karena kekurangan air. Petani pada umumnya menunggu sekitar 2 bulan turunnya hujan.
Jadi di sana tuh air untuk menanamnya tuh agak susah gitu. Lalu makanya pertama dia di teks itu ngasih solusi nih. Pertama, melalui pemberdayaan teknologi pompa air tanpa motor. Dengan menggunakan teknologi ini, sawah tak ada hujan dan lahan padi yang terletak di ketinggian yang letaknya jauh dari sumber air sungai atau danau bisa dioptimalkan pada musim kemarau. Biar airnya tetap ada dan tanamannya juga bisa tumbuh di musim-musim kemarau khususnya. Oke, lanjut nomor 87. Oke, untuk nomor 87 ini terdapat di paragraf ketiga kalimat pertama ya. Nah, yang merupakan ciri-ciri penderita disleksia yaitu D ya, kebiasaan membaca yang terlalu lambat dan sering terputus. Nih. Oke, lanjut nomor 88. Nah, nomor 88 pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas itu adalah C ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di paragraf ketiga, yaitu kalimat ketiga ya teman-teman. Nih yang jelas sebagian besar neurolog berpendapat ini merupakan faktor saraf atau otak. Oke, lanjut nomor 89. Untuk nomor 89 dia ya teman-teman, gangguan kemampuan membaca pada anak-anak mengakibatkan frustasi. Nih, masih perlu dilakukan riset nih lanjutan untuk mengetahui penyebabnya. Namun berdasarkan diagnosis, tapi ini baru diagnosis ya, gangguan kemampuan membaca pada anak laki-laki disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk bertingkah aneh dalam kelas ketika mereka frustasi pada pelajaran. Nah, tapi kesimpulan tersebut ditepis nih. Makanya pernyataan yang tidak sesuai itu D ya teman-teman. Oke, lanjut nomor terakhir. Oke, di sini yang dimaksud dengan disleksia itu adalah D ya teman-teman, ketidakmampuan dalam menghubungkan antara lisan dan tulisan. Ini di paragraf kedua ya teman-teman. Nih, seorang yang menderita disleksia itu mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Nih, disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghubungkan antara lisan dan tertulis gitu, atau kesulitan mengenal hubungan antara suara dan kata tertulis. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak.